Selamat datang kembali di FK Anime. Sebelum kita mulai video kali ini, mohon bantuannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe bila teman-teman menikmati video dari channel FK Anime. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita nikmati videonya. Halo semuanya, di video kali ini admin akan menceritakan full mengenai alur cerita Tokyo Revengers dari arc Perang Tiga Dewa atau The Three Deities War. Nah, arc Perang Tiga Dewa sendiri merupakan bagian terakhir dalam series manga Tokyo Revengers saat ini yang sudah memasuki chapter 237. Oke, tidak perlu berpanjang lebar nih, mari langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar Tokyo Revengers dan juga One Piece tentunya dari channel FK Anime. Kalau sudah, terima kasih banyak. Nah, cerita dimulai dari berakhirnya perang antara Toman dan Tenjiku, di mana Toman yang dipimpin Maiki berhasil mengalahkan Tenjiku pimpinan Kurokawa Izana. Perang itu juga menewaskan Kisaki Teta yang diduga Takemichi sebagai dalang dari kematian Hinata dan teman-temannya di masa depan. Dengan kematian Kisaki, serta Toman yang menjadi geng terkuat di Jepang, Takemichi pun kembali ke masa depan dengan harapan agar Hinata dan teman-temannya tidak ada lagi yang tewas. Harapan Takemichi pun terkabul karena para member Toman termasuk Hina dapat hidup dengan tentram di masa depan. Tapi, Takemichi menyadari ada hal yang janggal, yaitu tidak adanya Maiki bersama dengan para anggota Toman yang lainnya. Takemichi pun bertanya perihal keberadaan Maiki, namun tidak ada yang bersedia memberitahu kebenarannya kepada Takemichi. Menyadari ada hal yang tidak beres, Takemichi pun mendesak Draken agar menceritakan kepadanya mengenai kebenaran dari nasib Maiki saat ini. Draken pun menceritakan perihal sosok Maiki yang saat ini ternyata sudah berubah menjadi kriminal yang paling berbahaya di Jepang, serta bukanlah Maiki yang mereka kenal dahulu. Tidak ingin meninggalkan sahabatnya dalam kegelapan, Takemichi pun memutuskan mengambil keputusan beresiko untuk kembali membawa Maiki ke jalan yang benar. Hal itu membuat Takemichi secara tidak sengaja kembali ke masa lalu setelah menjabat tangannya Maiki. Nah, disinilah misi baru Takemichi dimulai, yakni memastikan Maiki di masa lalu mengambil jalan yang benar agar tidak menjadi kriminal di masa depan. Di masa lalu, cerita dimulai dengan menjelaskan keadaan para anggota Toman yang ternyata sudah hidup cukup normal setelah Toman itu sendiri bubar tidak lama setelah mengalahkan geng Tenjiku yang lalu. Bahkan Pachin pun sudah kembali bergabung usai keluar dari penjara remaja. Menyadari teman-temannya yang sedang berusaha menggapai mimpi mereka masing-masing, Takemichi pun memutuskan untuk menjalani misinya seorang diri, yakni menyadarkan Maiki. Nah, Maiki sendiri posisinya saat ini sudah menjadi pimpinan dari geng baru yang bernama Kanto Manji Gang. Nah, Kanto Manji sendiri memiliki beberapa anggota, yakni Haruchio Sanzu dan juga Hajime Kokonoi. Menyadari bahwa dirinya lemah dan merupakan misi yang mustahil untuk melawan Maiki seorang diri, Takemichi tiba-tiba mendapat telepon dari Draken. Singkat cerita, Takemichi pun bertemu dengan Draken yang awalnya tampak menjalani hidup yang normal, namun ternyata Draken sudah bergabung dengan geng lain bernama Brahman. Geng Brahman sendiri dipimpin oleh seorang wanita bernama Kawaragi Senju. Draken menjelaskan bahwa ia dan Senju memiliki tujuan yang sama, yaitu mengalahkan Maiki. Oleh sebab itu, Draken pun setuju menerima tawaran bergabung dengan geng Brahman. Takemichi pun seketika melihat secerca harapan di mana ia juga memutuskan untuk menjadi anggota geng Brahman selanjutnya, karena hanya itulah satu-satunya jalan tersisa untuk Takemichi agar bisa menyelesaikan misinya. Di saat yang sama ketika Takemichi diresmikan sebagai anggota baru Brahman, Senju pun juga mengumumkan bahwa Brahman akan segera berperang melawan geng Kanto Manji yang dipimpin oleh Maiki serta geng Rokuhara Tandai yang dipimpin oleh Terano South. Beberapa hari sebelum perang dimulai, Senju pun memutuskan untuk pergi ke taman bermain bersama dengan Hanagaki Takemichi. Takemichi pun akhirnya bersedia menemani Senju ke taman bermain tersebut. Hal itu dikarenakan Takemichi mendapat penglihatan bahwa Senju akan mati. Jadi Takemichi memutuskan untuk pergi bersama Senju agar bisa menjaganya. Dan benar saja, ternyata Takemichi dan Senju sudah dibuntuti oleh beberapa anggota dari geng Rokuhara Tandai yang berniat membunuh Takemichi.
Saat Kawaragi Senju pergi ke toilet, keempat anggota geng Rokuhara tersebut pun bergerak menjalankan misinya dengan menembak Takemichi. Namun, Senju berhasil datang tepat waktu dan berusaha melindungi Takemichi sehingga mereka berdua pun berakhir saling menyelamatkan satu sama lain. Meski begitu, bahaya tidak berhenti sampai di situ saja. Anggota Rokuhara itu pun melepaskan tembakan kedua ke arah Takemichi yang berhasil dihalau oleh Draken. Draken lalu menghajar keempat orang itu seorang diri sehingga mereka kabur. Sayangnya, Draken ternyata memasang badan sebelumnya untuk melindungi Takemichi dari tembakan kedua anggota geng Rokuhara Tandai tersebut. Dikarenakan hal itu, Draken pun harus tewas di tempat kejadian setelah kehilangan terlalu banyak darah. Selang beberapa jam setelah kematiannya Draken, kali ini geng Rokuhara datang ke tempat kejadian full squad termasuk dengan Tyrannosaurus sang pemimpin. Akashi Takeomi, sang wakil Kapten Brahman, untungnya sudah mengantisipasi kedatangan Tyrannosaurus tersebut. Takeomi menyiapkan pasukan Brahman yang full squad juga untuk datang ke taman bermain tersebut. Di saat itu, secara mengejutkan Maiki dan geng Kanto Manji pun ikut datang ke medan pertempuran. Alhasil, 3 geng terbesar di Jepang saat ini pun berkumpul di satu lokasi dan perang 3 dewa pun dimulai lebih cepat dari yang seharusnya. Dalam pertarungan tersebut, terlihat Maiki hanya menonton dari kejauhan yang membuat Kokonoi menjadi kebingungan mengapa sang kapten tidak langsung turun tangan. Di sisi lain, Kawaragi Senju pun juga tidak diizinkan bertarung oleh Imaushi Wakasa. Jadi praktis, Rokuhara sempat terlihat memegang kendali pertarungan karena sang bos, yakni Tyrannosaurus, langsung turun ke medan pertempuran dan membantai kroco-kroco Brahman dan juga Kanto Manji. Kanto Manji yang bertarung tanpa Maiki sempat terlihat sedikit kewalahan. Sementara itu, duet Benkei dan Waka dari Brahman berhasil membantai pasukan Rokuhara. Nah, disinilah duel seru pertama pun dimulai, yakni dengan pecahnya pertarungan antara Benkei dan Waka melawan Tyrannosaurus. Benkei dan Waka pun berhasil membuat Shout kewalahan sebelum akhirnya Dark Impulsivity dari Tyrannosaurus bangkit yang membuat Benkei dan Wakasa terpaksa harus KO. Melihat dua petarung terkuatnya KO, Kawaragi Senju pun tidak bisa tinggal diam lagi dan ikut turun tangan. Duel seru kedua pun dimulai, yaitu antara Tyrannosaurus melawan Kawaragi Senju. Keduanya pun bertarung seimbang dengan Senju yang mengandalkan kecepatan dan kelincahannya, sementara Saurus mengandalkan kekuatannya. Setelah baku hantam yang cukup lama antara keduanya, Maiki pun secara mengejutkan memutuskan untuk ikut bergerak. Tyrannosaurus tanpa ragu lagi langsung maju menyerang Maiki dan duel sengit ketiga pun dimulai. Di sini, sayangnya Tyrannosaurus tidak bisa lagi mengamuk seperti sebelumnya dan alhasil hanya menjadi samsak tinjunya Maiki. Maiki pun memukuli Saurus tanpa belas kasihan. Takemichi yang kembali mendapat penglihatan bahwa Tyrannosaurus akan mati apabila dipukuli terus-menerus, kemudian menyadari bahwa ia harus menghentikan Maiki sekarang juga agar nyawa Saurus bisa tertolong. Namun, Maiki tidak menghiraukan perkataan Takemichi dan terus memukuli Tyrannosaurus. Di saat Maiki berhenti memukuli Saurus, Takemichi lalu mengecek keadaan Saurus yang ternyata sudah tidak bernafas lagi. Saurus pun dinyatakan tewas sekaligus menjadi korban kedua dalam perang 3 dewa kali ini setelah Draken. Setelah mendengar pernyataan kematian Saurus, Maiki nyatanya tidak berhenti melampiaskan kemarahannya dan terus mengamuk. Kali ini, Takemichi yang membuat Maiki kesal karena terus berusaha menghentikannya, justru membuat Takemichi menjadi samsak pukul Maiki yang selanjutnya. Senju melihat Takemichi dipukuli hingga sekarat plus keadaannya yang sudah tidak bisa bertarung lagi, membuat Senju akhirnya memutuskan untuk membubarkan geng Brahman sekaligus mengakui kekalahannya dari Maiki dan Kanto Manji Gang. Maiki pun akhirnya berhenti memukuli Takemichi dan pulang dengan kemenangan. Sehabis dipukuli Maiki tersebut, untungnya Takemichi dibawa oleh Hajime Kokonoi ke tempatnya Inui yang akhirnya dibawa Inui ke rumah sakit. Takemichi pun koma selama beberapa hari dan Tachibana Hinata terus menjaga kondisi Takemichi hingga pulih. Takemichi pun juga ditemani oleh beberapa teman-teman yang lain seperti Chifuyu, Pachin, Peian, dan Akun serta yang lainnya. Setelah kondisinya benar-benar sembuh, Takemichi pun kembali membulatkan tekadnya untuk mengembalikan Maiki ke jalan yang benar. Tapi kali ini,
Takemichi memutuskan untuk menjadi dirinya sendiri dan meminta bantuan kepada teman-temannya, persis seperti yang selalu ia lakukan sebelumnya. Chifuyu adalah orang pertama yang dimintai tolong oleh Takemichi, sekaligus menandai terbentuknya sebuah geng baru bernama Thousand Winters. Mereka pun langsung mendapat 2 member lagi, yaitu Shiba Hakai dan Sesui Inui. Nah, itulah seluruh rangkuman cerita Tokyo Revengers dari arc Perang Tiga Dewa alias The Three Deities War. Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai habis, dan jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe-nya apabila kalian suka dengan konten-konten dari channel FK Anime. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe bila teman-teman suka dengan video kali ini, agar dapat membuat channel FK Anime lebih berkembang. Bantuan dari teman-teman sangat berarti buat kami. Arigato dan sampai jumpa di video selanjutnya.